amat berbeda dengan di Jawa, yang mana masih penuh dengan Hai guys, lama banget aku nih nggak ngonten setelah mungkin setahun kali ya. Ya jadi kalau kalian itu pernah lihat konten aku sebelumnya, konten mengenai perjalanan pekerjaanku di Kalimantan ini. Jadi di sini aku mau banyak cerita-cerita aja tentang bagaimana sih rasanya jadi PNS atau ASN yang ada di Kalimantan, seperti itu ya. Oke, jadi singkat cerita, tahun 2018 aku itu mendaftar di salah satu kementerian yang sedang membuka CPNS, lowongan CPNS pada waktu itu. Aku kebetulan waktu itu tes di Surabaya ya, untuk tes SKD, SKB, kemudian tes kesamaptaan, psikologi, pemberkasan, itu aku di Surabaya semua. Dan kemudian ternyata setelah melewati serangkaian tes itu, aku lolos jadi salah satu PNS di salah satu kementerian yang kebetulan aku itu, bukan kebetulan sih, kesengajaan kali ya, yang sengaja aku itu memilih penempatan di Malinau, sebuah kabupaten yang ada di Kalimantan Utara. Jadi waktu itu kalau misalnya pas di zaman 2018 itu masih bisa milih, aku mau milih di instansi A yang terletak di kabupaten mana, provinsi mana, itu bisa milih kayak gitu. Nah kebetulan aku nih keterimalah di salah satu kementerian dan ditempatkan di salah satu instansi yang ada di Kabupaten Malinau ini. Oke, sebelumnya aku ini kan asalnya dari Jawa. Sebelumnya juga mana ya, daerah-daerah yang aku pergi paling jauh gitu kali ya, paling di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya, sekitaran Pulau Jawa aja gitu. Ini first time banget aku stay di Kalimantan, di di luar Pulau Jawa seperti itu. Oke, jadi waktu itu aku ada bertujuh yang keterima pada saat angkatanku. Kebetulan waktu itu aku ada yang 3 itu sudah duluan ke Kalimantan Utara, dan kami yang sisanya berempat itu kami janjian ketemu di Jakarta, di mana tuh, Bandara Halim seperti itu. Jadi kami berangkat bareng lah. Nah waktu itu kan kami berekspektasinya ada pesawat yang direct langsung seperti itu, dan kebetulan apesnya juga tiket pesawat waktu itu lagi tinggi-tingginya, lagi mungkin dari harga yang awalnya 600 ribuan jadi 1.200.000 seperti itu ya. Mantap sih. Oh iya, aku mau cerita dulu kenapa aku milih di Malinau ya. Jadi dulu aku pernah kerja di salah satu BUMN di Jawa ya, waktu itu di Jawa. Terus salah satu rekan kerjaku itu bukan cerita sih, ngasih saran pilihlah kota atau wilayah yang dekat dengan bandara gitu. Jadi dari beberapa instansi itu yang aku cari nih, kemudian yang paling dekat dengan bandara, yang ya boleh lah pendaftarnya yang tak terlalu banyak tapi dekat dengan bandara, dan kebetulan aku ketemu dengan Kabupaten Malinau ini gitu. Oke, aku pikir ya bandara internasional, bandara yang besar, tapi ya ternyata bandara lokal, nggak masalah. Masalah sih udah sih. Oke, terus habis itu sampai aku nih berangkat dari Halim berempat sama temanku tadi ya. Terus pertama itu kami kirakan memang direct tuh pesawatnya, tapi ternyata enggak. Jadi pesawatnya tuh dari Halim ke Balikpapan ke Tarakan, dari Tarakan baru ke Malinau. Nah dari mana Halim ke
Balikpapan ini masih naik batik ya. Kebetulan dari Balikpapan ke Tarakan juga masih naik batik. Nah kemudian turun dari Tarakan ke Malinau kami naik speedboat gitu. Dan kalian tahu berapa lamanya jarak tempuhnya? Jadi kami harus istilahnya menyusuri sungai besar gitu. Itu selama 3 jam. Selama 3 jam pertama kali aku ke Kalimantan naik speedboat 3 jam gitu. Rasanya itu kayak gimana ya kalau aku nih nanti mabok kayak gitu. Apalagi perjalanan lewat air gitu. Jadi gimana ya, ada rasa-rasa khawatir gimana gitu. Tapi akhirnya ya udahlah, aku sebelum naik speedboat itu aku makannya tuh nggak terlalu banyak, terus habis itu minum obat anti mabok kayak gitulah. Dan alhamdulillah sampailah setelah 3 jam sampailah di Malinau. PTW untuk perjalanan dari Halim sampai ke Malinau tuh panjang banget ya. Aku dari jam 5 subuh itu sudah ada di Halim karena penerbangannya jam 6 pagi. Terus sampai di Malinau itu sekitar pukul 5 sore ya. Pukul 5 sore. Oke. Sampai di Malinau, yang aku rasakan yang pertama adalah kondisi geografis yang sangat amat berbeda dengan di Jawa, yang mana masih penuh dengan pohon-pohon, hutan seperti itu, sungainya besar-besar, kemudian kondisi tanahnya juga gambut, rawa-rawa, panas lagi. Dan itu rasanya kayak apakah aku benar memilih penempatan di sini, seperti itu, kayak wow gitu. Terus akhirnya ya sudahlah, dijemputlah kami oleh teman kantor. Kami dibawalah ke kantor untuk perkenalan sebentar seperti itu. Nah setelah itu kami singgah ke salah satu rumah teman karena kami belum dapat kontrakan seperti itu. Oke, dan karena dibantu oleh teman-teman kantor, jadinya nggak sulit lah cari kontrakan. Akhirnya kami dapat kontrakan dan kemudian kami menjalani hidup di Malinau. Seminggu setelah aku sampai di sini, itu aku ya semacam mual, pusing, enak badan lah seperti itu. Kebetulan aku ada teman yang udah lumayan akrab di sini, senior di sini. Terus kebetulan aku tuh sama dia diantar ke puskesmas. Terus setelah di puskesmas aku ditanya sama dokternya, Mbak sakit apa gitu kan, apa keluhannya ya, kayak gitulah, ditanya kayak gitu. Terus aku jawab ya mual, nggak doyan makan apalah gitu. Terus dokternya bilang, oh mbaknya punya mah ya gitu. Oh iya gitu kan. Terus habis itu dokternya bilang, mbaknya ini sakit karena stres kan gitu. Ah stres gimana dokter gitu kan. Iya baru ya pertama kali ke Malinau. Oh aku jawab iya gitu kan. Ternyata ya sama dokternya dibilang ya mbak ini stres gitu kan, mungkin belum bisa beradaptasi dengan Malinau semacam itu. Oke. Jadi ya kalau kalian tahu guys, di Malinau nih tempat wisatanya jauh-jauh gitu, jauh, hampir tidak ada mungkin ya. Karena di sini basisnya ya alam gitu, nggak kayak yang di Jawa. Di sini nggak ada yang namanya mall, terus tempat yang apa ya, yang ramai kayak di Jawa nggak ada gitu. Oke, terus habis itu aku pulang dari rumah sakit kayak mulai menerima keadaan gitu kali ya. Oke, terus ya sudah aku menjalani aktivitas semacam biasanya gitu.
Terus yang kedua adalah ketika kita sudah merantau ke sini ya, otomatis ketika lebaran itu kan kita pengen pulang kampung gitu. Nah gimana sih rasanya, ya ampun, rasanya tuh seneng banget ketika kita bisa pulang kampung gitu. Tapi yang bikin sedih banget itu adalah tiket pesawat yang dipakai buat perjalanan dari Malinau ke aku rumahnya di daerah Solo. Jadi ya Bandara Solo kalau nggak Jogja lah ya. Itu butuh uang ya sekitar buat PP satu orang itu sekitar 7 juta lah. Itu udah sama biaya makan dan lain-lainnya ya, 7 juta 8 juta lah seperti itu. Sedangkan waktu itu kami masih CPNS, gajinya masih 80% dari tunjangan maupun gaji pokok masih 80%. Dan di sini aku nih nggak dapet rumah dinas ya, nggak dapet kendaraan dinas juga. Jadi murni bayar kontrakan tiap bulan, beli motor di sini. Terus di sini tuh harganya mahal-mahal dari harga sayur. Harga sayur yang di Jawa tuh murah betul. Di Jawa tuh 30.000 itu udah dapat komplit sayur-sayur komplit, dari kol, dari sawi, dari cabai, dari wortel, komplit banyak. Di sini kagak. Di sini cabai sekilo 70.000. Terus aku waktu itu pengen banget makan brokoli ya. Brokoli itu di sini sekilo 150.000 gitu. Pokoknya di sini bahan-bahan pokok mahal semuanya gitu. Jadi dari gaji yang ibarat kata waktu itu sekitar berapa juta, 5 jutaan kali ya, itu dipakai buat bayar kontrakan, buat beli bensin, biaya makan. Terus misalnya adik minta jajan kayak gitulah, terus dipakai buat beli tiket pulang, ditabung. Jadi kayak duit tuh habis buat pulang aja gitu, bolak balik. Jadi kita nggak nabung gitu. Oke. Jadi saran aku nih, kalau kalian pengen jadi ASN atau PNS di luar Pulau Jawa, entah di mana itu tempatnya, mau di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, ya pertimbangkan kembali. Kalian siap nggak sih dengan gaji kalian yang kira-kira tuh berapa? Itu kalian bisa lihat kok, ada di peraturan di perundang-undangan tuh ada gaji-gaji ASN itu ada semua. Nah jadi nanti tuh kalian estimasi dulu, kira-kira gajiku sekian untuk biaya pulang sekian, misal untuk kebutuhan orang yang ada di rumah berapa, kayak gitu. Untuk kamu sendiri tuh ditabung berapa gitu. Jadi jangan sampai kalian ini cuma pengen jadi PNS karena memenuhi standar sosial atau tuntutan orang tua. Tapi pikirkan juga gimana nanti kalian hidup ke depannya. Kalau misalnya nanti kalian kesini jadi PNS di Kalimantan kayak aku gini lah ya, menikah, terus abis itu apakah nanti LDR apa enggak sama suaminya, atau suaminya misal kesini nanti kerjanya apa, atau cari orang sini aja atau gimana, itu tuh pikirkan ya. Terus habis itu gimana biaya nanti pulang, kalau misal sendiri berapa, berdua berapa sama anak atau istri, sama istri atau suami mama, atau nanti kalau sudah ada anak nambah berapa lagi biaya untuk pulang. Jadi kayak gitu harus kalian pertimbangkan biar kalian udah pusing secara finansial gitu. Sebenarnya banyak lagi sih. Oke, next aku akan cerita gimana sih pekerjaan di sini gitu. Jadi pekerjaanku sebagai ASN ini gimana sih, menantangkah, serukah, biasa aja kah atau gimana. Next aku akan bikin videonya, soalnya ini panjang banget. Oke, mungkin sekian itu dulu ya. Kalau mau di summary ya pastikan itulah, kalau kalian mau daftar CPNS atau PNS di luar Jawa,
pastikan dekat dengan bandara yang internasional, tiket pesawatnya yang agak murah, kemudian apa ya, kalian harus punya skill memasak kali ya, biar lebih hemat jatuhnya, jangan jajan terus mahal. Mungkin segitu dulu ya. See you.